Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, melontarkan serangan tajam kepada Rosuryo CS tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Mardiansyah Semar menyebut sang pakar telematika tersebut mulai dilanda kepanikan. Tudingan ini muncul setelah Rosuryo CS melalui tim hukumnya menyuarakan opsi permintaan penghentian penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan perkara SP3. Permintaan ini usai terbitnya SP3 atau penghentian penyidikan kasus serupa terhadap Egy Sujana dan Hari Damai Lubis yang sebelumnya juga tersangka dalam kasus ini. Dalam sesi debat dalam Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Rosuryo menjelaskan bahwa usulan SP3 muncul berdasarkan masukan dari ahli hukum, termasuk Komjen Pol Purnawirawan Oey Grosseno. Ro berargumen berdasar keterangan Oey Grosseno bahwa laporan terkait ijazah ini seharusnya ditangani secara menyeluruh dan tidak bisa dilakukan secara parsial karena adanya keterkaitan berkas dengan nama-nama lain. Karenanya, bila terhadap Egy Sujana dan Damai Lubis kasus ini sudah di SP3, maka hal itu juga termasuk terhadap tersangka lainnya. Ini bukan soal ide kami, tapi keterangan ahli melihat rincian kasusnya. Ada cacat jika ini terus dipaksakan, ujar Rosuryo membela diri. Namun, Mardiansyah Semar langsung memotong argumen tersebut. Bagi Semar, langkah Ro mencari celah SP3 adalah sinyal kuat bahwa kubu pelapor sekaligus tersangka ini sedang mencari jalan keluar dari jerat hukum yang semakin menyempit. Boleh saja berupaya mencari jalan keluar agar tidak terkena sanksi hukum. Tapi secara substansi, bisa kita simpulkan Rosuryo dan kawan-kawan sudah mulai panik. Dulu awalnya gagah menantang, sekarang berharap justifikasi SP3. Cetus Semar pedas. Ketegangan memuncak ketika Semar menyinggung proses peradilan pidana terkait fitnah dan pencemaran nama baik yang tengah menjerat Ro. Semar meyakini bahwa bukti-bukti yang dimiliki penyidik sudah matang dan siap diuji di meja hijau. Saya cuma berdoa semoga Rosuryo sehat. Harus sehat karena saya pikir kurungan sudah di depan mata. Lebih baik tobat saja. Tambah Semar yang disambut tawa sinis oleh Rosuryo. Rosuryo bantah panik, sebut di Solo yang panik. Merespons tudingan tersebut, Rosuryo dengan santai membantah adanya kepanikan di pihaknya. Sebaliknya, ia justru menyerang balik dengan menyebut pihak di Solo, merujuk pada asal Presiden Jokowi, lah yang sedang tidak tenang. Enggak ada yang panik. Kalau tidak panik, tidak mungkin ada keterangan lagi 4 jam di Mapolresta Solo kemarin. Solo yang panik, kalau kita sama sekali tidak ada, balas Ro. Ro juga menegaskan bahwa jika kasus ini masuk peradilan pidana, maka hal itu adalah peradilan sesat. Karena fokusnya pada pencemaran nama baik, bukan pada inti persoalan yaitu pembuktian keaslian ijazah Jokowi. Sebab Ro mengaku tetap meyakini bahwa ijazah tersebut 999 bermasalah dan akan terus membuktikannya melalui jalur citizen lawsuit, CLS. Debat ini ditutup dengan saling sindir mengenai latar belakang kalian masing-masing. Ro meragukan kapasitas hukum Semar. Sementara Semar menilai kecerdasan Ro telah melampaui batas hingga sulit mengendalikan objektivitas. Kini, publik menanti kelanjutan proses hukum ini. Apakah penyidik akan mengabulkan permohonan SP3 yang diajukan Rosuryo? Ataukah prediksi Mardiansyah Semar tentang kurungan di depan mata akan menjadi kenyataan? Semar menegaskan keyakinannya bahwa ijazah Presiden Jokowi asli. Ijazah Pak Jokowi itu asli 1000%, katanya. Sementara Ro tetap bersikuku bahwa pembuktian keaslian ijazah belum pernah diuji secara substansial dalam sidang pidana yang menjeratnya, karena perkara yang berjalan adalah dugaan pencemaran nama baik, bukan uji keaslian dokumen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.